Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmiah, kembali lagi di podcast Bincang Asik bersama saya Zakia Maulida. Dan hari ini kita ditemani tamu spesial nih dari kakak MPO, yaitu Kak Faisa. Halo Kak Faisa. Halo Lida. Selamat datang di podcast UKM KIPM. Baik Kak, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabar Lida sendiri? Alhamdulillah baik Kak, walaupun UTS masih menerjang-nerjang. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bolehlah Kak memperkenalkan diri supaya Sobat Ilmiah juga lebih kenal ke Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Faisa Marshan India, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Saya demisioner UKM KIPM tahun 2023-2024 dan saat ini diamanahi menjadi MPO UKM KIPM pada periode 2024-2025. Salam kenal semuanya. Halo Kak Faisa. Terlihat sangat bersemangat sekali ya teman-teman. Saya juga nggak sabar nih, pasti ada cerita inspiratif dan menarik dari Kakak Faisa ini. Baiklah, jadi kita di sini akan membahas tentang penurunan minat mahasiswa dalam berorganisasi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman pasti penasaran, kenapa sih kok mahasiswa pada nggak minat berorganisasi? Padahal dalam organisasi kita itu punya relasi banyak dan benefitnya pun juga banyak ya Kak. Itu banyak sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung tanyakan saja ke Kak Faisa. Apa sih Kak yang dinamakan organisasi itu? Oke, organisasi itu secara umum ya, itu adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Jadi mereka berkumpul membuat suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menjalankan visi dan misi yang telah mereka rancang. Kan Kakak pernah ikut UKM ya? Malahan jadi ketua loh, hebat sekali. Dari situ pengalaman yang Kakak dapat itu apa aja ya? Oke, pengalaman menjadi ketua itu sangat luar biasa ya. Dari gimana ya Kak? Dari yang awalnya saya sebagai seorang yang pemalu, Introvert ya Kak? introvert sekali, kemudian ditunjuk atau diamanahi ya menjadi ketua. Saya harus mengayomi, memahami satu persatu dan benar-benar harus menuju ke dalam tujuan yang harus kita capai di periode tersebut gitu. Jadi dari periode yang lalu punya tujuan besar apa, kemudian kita rangkum sedemikian rupa pada periode itu dan saya harus memimpin itu semua. Itu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya Allah. Atau itu ya, Kakak pernah ikut UKM lain atau organisasi lain dalam kampus atau luar kampus ya? Oke, kalau di dalam kampus sendiri saya pernah ikut di himpunan mahasiswa pendidikan matematika. Ya, jadi di HIMA itu saya di awal semester itu saya masuk hanya satu periode, kemudian 3 periodenya di UKM KIPM. Jadi Cinta KIPM. ya, sepanjang kuliah saya ada di KIPM. Kemudian untuk di eksternalnya itu ada Youth Generation, terus juga ada ILP 2MI dan juga MITI, di mana dua organisasi ini adalah organisasi yang bekerja sama dengan UKM KIPM. Jadi benefit di KIPM sendiri itu bukan cuma ikut organisasi di dalam kampus, tapi kita bisa ikutan di luar kampusnya juga gitu. Wah, itu kan dari dalam kampus ya Kak? Atau ada yang organisasi dari luar kampus? Yang luar kampus itu ada MITI dan juga ILP 2MI. Oh, itu tadi. Itu Ikatan Peneliti Indonesia. Jadi kita tingkatannya udah penelitian Indonesia gitu. Cuma di MITI ini ada klaster mahasiswa dan juga ada klaster yang memang sudah lanjut ya. juga. Baiklah, kan dari pembahasan kita yang pertama ya Kak, tentang penurunan minat mahasiswa dalam berorganisasi. Menurut Kakak, hal utama yang menjadi aspek penurunan minat
mahasiswa dalam berorganisasi itu apa ya Kak? Yang menjadi aspek penurunan itu lebih ke tujuan dari diri kita sendiri. Jadi untuk apa kita masuk ke organisasi, kemudian apa sih yang pengen kita capai di organisasi, itu teman-teman biasanya untuk saat ini ya sudah mengalami ketidakyakinan pada diri sendiri. Jadi ada beberapa teman-teman yang juga merasa saya tidak mampu di dalam organisasi, kemudian ada juga yang merasa organisasi itu apa sih manfaatnya? Untuk apa sih manfaat masuk organisasi? Nah, itu yang menjadi bahan mereka bilang kalau organisasi itu nggak perlu. Padahal mereka belum coba masuk ke dalam gitu. Ya, belum mencoba dan belum tahu rasanya. Ya, gimana Linda rasanya di organisasi? Ya, kaget sih Kak. Apakah dalam minat organisasi itu bisa dipengaruhi dari lingkungan atau teman atau faktor yang lain Kak? Oke, kalau dari lingkungan juga dukung banget ya. Karena lingkungan itu ngasih kekuatan buat kita. Kalau misalkan lingkungan kita memang orang-orang yang organisasi banget, ketika kita menjadi orang yang tidak di dalam organisasi sendiri, hidup kita akan terasa sepi dan ngerasa kayak kok mereka bisa seaktif itu ya. Itu yang bisa mendorong kita untuk mencoba. Tapi ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang udah yang penting kita kuliah gitu. Ya kuliah selesai, berangkat, pulang, cukup. Mahasiswa kupu-kupu. Ya, ibaratnya sekarang kupu-kupu lah ya. Iya. Itu ya kita akan merasa ya udah enak rebahan, ya nggak sih? Iya. Nah, tapi nanti dampaknya kita akan merasa ketika kita udah ada di semester akhir. Gimana rasanya itu? Relasi kita itu tetap kurang dong. Ketika kita masuk di organisasi tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang tidak masuk dalam organisasi gitu. Pengalaman juga kurang gitu. Pasti temannya ya satu prodi itu aja dan pun satu kelas, kalau nggak mau kenalan lebih dalam Ya. dari prodi lain. Kan kita masuk UKM contohnya ya Kak. Kalau Hima kan di satu prodi aja di situ. Kalau UKM kan dari banyak prodi pastinya ya Kak. Pasti ya ada benefit sendiri gitu lah dari yang iya. banyak prodi itu, nanti harus kalian gali lagi gitu. Pasti ya Kak, orang yang nggak ikut organisasi itu nggak punya kesadaran atau nggak punya minat sih Kak kira-kira. Lebih belum ada minat. Oh, belum adanya. Bukan nggak ada, tapi mereka tuh sebenarnya ada keinginan, cuma dorongan-dorongan itu yang masih kurang. Jadi gimana caranya kita di sini yang memang berminat di dalam organisasi sendiri, ya kita kasih dorongan ke mereka, kita kasih support ke mereka bahwa ya beginilah nyatanya di organisasi, kita bahagia, kita senang, banyak benefitnya gitu. Iya, kalau pas seneng aja ya Kak. Tapi susahnya juga bisa kita sharing, tapi dengan catatan apa? Kita juga kasih tahu ke mereka gimana sih cara kita untuk mengatasi hal itu. Nah, problem solving kita juga kita harus share ke mereka gitu. Upaya strategi yang efektif untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam organisasi itu apa Kak? Kira-kira. Oke, untuk Upayanya biar mengajak atau ya berbincang-bincang sama dia, mengajak enak loh ikut UKM ini, enak loh ikut Hima ini. gimana caranya bisa kamu buktiin, kamu bilang kalau itu enak tuh gimana sih caranya? Dengan cara kamu kasih tunjuk bentuk enaknya itu seperti apa. Misalkan di KIPM sendiri kita kan adalah organisasi yang menjunjung tinggi prestasi ya. Jadi pengurus tidak boleh ada yang terlewat untuk hal prestasi, ya nggak? Iya. Oke. Nah, kita bisa sharing ke teman-teman kalau misalkan di KIPM itu kita sudah mendapat sekian pengalaman untuk bisa berlomba, untuk bisa ikut kompetisi, untuk bisa share informasi terkait entah itu jadi pembicara, entah itu jadi moderator atau seperti apa. Jadi kita tuh kasih tunjuk ke mereka, ini loh buktinya bahwa di organisasi itu enak gitu. Kita mendapatkan banyak hal. Bukan cuma kita ngomong enak kok, enak, kamu coba aja. Kalau orang sekedar disuruh mencoba sulit. Bagaimana pasti. cara dia yakin gitu? Cara yakinnya ya kita kasih contoh dulu. Jadi contohnya ada di diri kita gitu. Tapi kan Kak, biasanya baru pertama kali kita masuk organisasi dan kita itu nggak tahu
dalam organisasi itu apa, malah isinya tuh orang-orang yang sudah berpengalaman, sedangkan kita baru terjun dan kita minus pengalaman, jadinya kita kayak minder gitu loh kak. Oke. Itu gimana ya kak? Tingkatkan rasa ingin tahu. Jadi teman-teman yang berada di organisasi itu mereka memiliki memang pengalaman yang lebih dan juga mereka punya informasi yang lebih. Nah, dari diri kita, kalau kita pengen tahu lebih juga, ya kita harus cari tahu. Kita cari tahu gimana sih kakak-kakak ini yang udah berpengalaman kok bisa sampai sana. Kita kulik. Ketika kamu udah masuk organisasi itu milik kamu, berarti mereka juga keluarga kamu. Mereka wajib mempelajari kamu dan juga kamu wajib belajar dari mereka. Jadi dua-duanya sama-sama mendapatkan feedback yang baik gitu. Jadi jangan takut, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Kalau aku masuk organisasi, mana bisa aku bersaing dengan mereka. Organisasi bukan tempat bersaing, tapi di situ kita tempat saling support, saling mendukung satu sama lain supaya bisa mencapai apa yang kita pengenin bareng-bareng. Tapi ya kak, biasanya itu ada mahasiswa itu bilang, saya pernah mendengar ya kak, bahwa ada mahasiswa bilang kalau organisasi itu orangnya pada toksik. Ada banyak juga yang bilang begitu ya kak. Jangan ikut organisasi, nanti kamu nggak punya teman, nanti kamu mah sendirian. Itu gimana ya kak? Kan dia belum tahu juga gimana dalam ikut organisasi tersebut ya, kok udah bisa bilang begitu ya kak? Karena mereka belum tahu isinya gimana. Dan pilihlah organisasi yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan minat kalian. Ketika kalian masuk ke dalam organisasi yang memang mengembangkan diri kalian akan merasa nyaman di situ. Dan hal-hal yang berada di diri kalian itu akan merasa terbangun. Misalkan Lida tertarik dengan karya tulis ilmiah, ya, memang wadahnya Lida ada di KIPR. Jadi Lida akan bertemu dengan orang-orang yang juga suka dengan karya ilmiah. Berasa masuk circle sendiri kan? Iya. Circle dari prodi lain, circle dari jauh, circle dari orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal, kita nggak tahu mereka tuh tujuan awal mereka di sini apa, tapi mereka sama-sama tertarik dengan karya ilmiah. Nah, kuncinya itu kalian harus tahu dulu diri kalian tuh arahnya mau kemana. Cari organisasi yang ke arah sana. Jangan sampai kalian masuk ke dalam organisasi karena ajakan teman saja, karena belum tentu apa yang kalian punya, apa yang teman kalian punya itu sama. Itu saling belajar boleh, tapi kita juga harus tahu kompetensi yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya seperti apa. Baik kak, kan pernah ya ada juga ya kak, gini, kita itu udah ikut belum full satu periode, baru setengah periode, tiba-tiba aku pasti tugas UTS, tugas matkul lah, tugas dari mana-mana kan banyak ya kak. Kita itu dalam waktu kayak menyampingkan UKM. Kalau kayak gitu tuh lebih ke time management kita. Ketika kita masuk ke dalam organisasi, bukan hanya public speaking yang kita pelajarin, bukan hanya kita belajar tentang apa aja sih yang ada di organisasi itu, kepenulisan gimana, terus bentuk kepemimpinan gimana, enggak. Tapi kita juga harus belajar time management, problem solving bukan cuma sekadar untuk orang luar ya, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di diri kita sendiri dulu, ya enggak? Yeah. Jadi ketika kalian merasa, aduh pembagian waktuku rada berantakan ini untuk organisasi, kalian cari mana prioritas yang paling menurut kalian paling harus kalian selesaiin dulu. Organisasi sekali lagi itu adalah keluarga. Ketika kalian ngerasa aku berat di sini, kalian masih punya teman-teman lain yang di organisasi itu. Guys, tolong bantu aku dong, aku masih ada tugas kuliah nih. Kira-kira menurut kalian gimana? Gitu. Kan enak kalau kerja di organisasi kayak gitu. Iya. Yeah. Terus selain itu, ketika kalian kesusahan di kuliah juga, kalian bisa tanya ke teman kalian. Gimana ya, aku punya tugas kayak gini, project kayak gini tuh baiknya seperti apa? Biasanya orang yang dari luar itu bisa memberikan penyelesaian atau ide-ide yang lebih untuk kita gitu. Nah, itu juga bisa kita tabung biar nggak ngerasa aduh udah kuliah capek, masuk organisasi capek. Enggak, kita cari dari sudut lain. Tapi kan juga ada yang ikut
belum satu periode full ya kak, udah ada tugas banyak, aku besok lagi nggak mau sih ikut organisasi, udah satu periode aja, nggak mau ikut 2 periode atau 3 periode, udah cukup satu gitu. Malah ada juga belum satu periode diselesain, tengah periode sudah nggak ikut, diajak teman nggak mau, diajak bincang-bincang dari A sampai Z, jadinya itu nggak mau ya, tetepan panggah A ya A, nggak mau gitu loh kak. Kita kan juga punya temen nggak mau ikut organisasi, kita ikut aja, nggak mau, kemarin satu periode aja nggak full gitu. Gimana kak cara ngatasinnya? Itu normal, karena aku sendiri pernah berada di posisi kayaknya aku cukup di sini, bahkan di KIPM. Di periode pertama aku merasa aku cukup di sini, aku kayaknya nggak bisa lanjut, dan itu di pertengahan periode. Tapi kita harus cari lagi benefit apa sih yang selama ini aku dapat. Faisa hadir di sini itu berkat siapa? Aku balik lagi, oh iya, kalau aku nggak ikut KIPM, aku nggak bisa ini ikut lomba ini. Walaupun aku kalah, tapi aku bisa dapat temen dari Universitas Erlangga, aku bisa dapat temen dari UGM, aku bisa dapat temen dari NTT, NTB, yang bahkan aku nggak pernah expect kalau aku bakalan bisa kenal mereka gitu. Terus aku juga cari tahu dari organisasi ini apa aja sih yang aku udah dapet, apa aja sih yang aku udah mendalami di dalam sini gitu. Nah dari situ aku sadar, oh kayaknya aku harus coba nih satu kali lagi. Kayaknya kalau satu periode ini aku merasa cukup lagi, berarti memang aku jalannya nggak di sini. Tapi kalau memang nanti aku ngerasa aku nyaman, aku jalannya di sini. Jadi aku ingat ulang apa sih yang terjadi dalam diri aku gitu. Yang akhirnya kejatuhan malah 3 periode di KIPM kan ya, sampai malah terlanjur nyaman ya. Sampai sekarang malah kan kayaknya malah lulus di KIPM-nya nanti dulu deh gitu. Oh. Tambah lagi masih nyaman di KIPM ya gitu. Ayo mbak kembali lagi ke KIPM. KIPM masih welcome ya. Iya. Kenapa sih kok bisa nyaman di organisasi? Alasannya apa gitu? Masuk di KIPM itu kan aku nggak punya temen ya, jadi aku satu-satunya di angkatanku matematika yang masuk di KIPM. Pertama ya, satu-satunya di angkatanku ya, tapi kakak tingkatku banyak di situ kebetulan, jadi aku tertarik juga. Terus teman-temannya tuh kayak nge-support gitu, dan mereka punya pikiran yang sama kayak aku bilang tadi. Lomba karya tulis itu menurut mereka adalah sebuah hiburan. Wah, itu yang aku kagum ya? di antara mereka itu kayak, oh ternyata orang-orang kayak gini tuh ada gitu loh, nggak cuma aku nonton di TV aja orang-orang yang kayak gini, dan lihat aku langsung mereka ya? Gitu. Dan mereka tuh yang kayak saling support, ayo kamu punya tugas apa, kamu kesusahan tugas apa, sini aku bantu. Itu aku merasa nyaman di KIPM tuh kayak gitu, jadi mereka langsung membangun gitu. Kemudian nyamannya lagi di organisasi itu karena apa? Kita bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman orang. Ketika aku belum pernah merasakan masalah itu atau merasakan kendala itu, mereka udah share, ini caraku menyelesaikan kendala ini. Jadi aku udah tahu, oh berarti nanti ketika aku bertemu dengan kendala yang sama, aku bisa menerapkan hal itu dan bisa aku praktekkan gitu. Jadi banyak pelajaran sih yang aku ambil dari organisasi. Suka sekali ya berorganisasi. Ya. Pasti organisasi itu seperti Mbak Faisa bilang, dari kecil pun udah suka berorganisasi ya. Kalau orang yang ikut-ikutan gimana kak? Kalau gitu ikut-ikutan dan tahu rasanya, oh seperti ini organisasi, nggak mau deh, udah besok aja nggak mau lagi, gimana ya cara ngatasinnya mbak? Saling support aja ya kalau gitu ya. Kita balik lagi, kalau emang itu bakat kita, emang itu minat kita pasti nyaman di situ. Dan jangan pernah paksakan apa yang bukan ada pada diri kita gitu. Jadi ketika kalian masuk ke organisasi, jangan sampai kalian ngerasa aku harus dapat semuanya, karena
dapat apa yang kita pengen itu kan butuh proses. Kalau kalian berproses itu harus bersabar. Bersabar Iya. itu jalannya panjang. Jadi jangan minta hal-hal instan di dalam organisasi karena banyak tamparan yang harus kalian terima dulu sebelum kalian mendapatkan itu semua. Pasti berat ya kak, tapi ya pasti ya apa hikmah itu ada di belakang. Apa sih gak hikmah, manfaatnya itu ada di belakang gitu loh. Pasti awalnya ya pasti mengeluh. Mbak kira-kira selama ikut organisasi udah berapa mengeluhnya? Pasti nggak terkira kan? Oh, sangat ya. Tapi kan kalau di organisasi sengeluh apapun kita ketemu teman di organisasi jadi ketawa ya. Itu Iya. yang bikin seneng sih. Jadi kita punya hiburan gitu. Tapi kan juga ya Kak, kita temen itu ada yang sefrekuensi dan ada yang nggak sefrekuensi. Jika kita tidak menemukan teman yang sefrekuensi di dalam organisasi itu, gimana? Kita kayak diam aja mau ikut yang bagian A, kok nggak kayak aku ya, jadinya ikut minder. Bagian B, kok nggak kayak aku ya, minder. Jadinya aku kayak nggak mau gitu loh mbak. Itu caranya. Dari diri kita itu ada dua tujuan. Yang pertama tujuan organisasi itu sendiri dan juga tujuan dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tujuan organisasi, di dalamnya kita juga harus cari tujuan diri kita sendiri itu di situ untuk apa sih? Kita nggak cuma cari teman dong, gitu. Cari ilmu sih ya mbak. Ya, ketika kamu udah ngerasa, tapi aku dapat ilmu di sini. Ya walaupun teman-temanku gak deket sama aku, tapi aku dapat ilmu yang banyak yang bisa aku share ke temenmu di luar. Di luar organisasi itu teman-temanmu banyak yang butuh ilmu-ilmu itu. Jadi kamu bisa memanfaatkan itu untuk share lagi informasi ke teman-teman yang ada di luar bahwa aku dapat info ini dari organisasiku. Aku nggak minta kamu untuk masuk di organisasiku, tapi kamu bisa belajar itu semua dari organisasiku. Jadi aku di sana nggak cuma sekedar kumpul, rapat, datang, makan, ngobrol, gibah, enggak. Tapi kita bawa pulang banyak sekali manfaat gitu. Wah, ternyata berorganisasi itu tidak semenyeramkan itu, malah menarik sekali ya, Mbak. Tak terasa juga, waktu cepat sekali berlalu, Mbak. Untuk itu, satu lagi pertanyaan untuk Mbak Faiza sebagai penutup. Sebagai MPO UKM KIPM, pasti Mbak Faiza punya nih harapan besar untuk masa depan UKM KIPM. Apa sih kira-kira kakak yang mau sampaikan? Oke, harapan besar untuk UKM KIPM. Berat ya? Ya, Apa ya, harapannya UKM KIPM tetap menjadi UKM penelitian yang menjadi wadah untuk teman-teman di Universitas PGRI Semarang tentunya, menggali potensi diri dalam bidang penelitian, terus kemudian juga kalian semakin mengembangkan sayap di dunia prestasi karya ilmiah yang saat ini juga sedang gencar-gencarnya kalian kejar ya. Iya. Terus juga Lomba-lomba. pengabdian masyarakatnya juga terus ditingkatkan lagi. Jadi kita bisa ikut serta dalam menyukseskan kegiatan ilmiah juga, bukan hanya di tingkat satuan pendidikan tapi juga di tingkat masyarakat juga. Semoga UKM KIPM terus maju, semakin sukses dan juga semakin melahirkan lulusan-lulusan mahasiswa yang berpotensi gitu ya, untuk di dunia kerja yang lebih baik. Harapannya sangat menarik sekali, sangat inspiratif. Semoga semua harapan yang dilontarkan Mbak Faiza tersebut bisa tercapai dan UKM KIPM semakin sukses. Amin. Terima kasih banyak kepada Kak Faiza yang telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Sobat Ilmiah yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast UKM KIPM dan video menarik-menarik lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast UKM KIPM dan jangan lupa di subscribe akun YouTube UKM KIPM biar gak ketinggalan nih video-video yang terbaru dari UKM KIPM. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya.